Namaku Hajah Firda, 52 tahun. Di usia yang bagi sebagian orang dianggap senja, aku justru merasa hidupku baru saja dimulai. Setiap pagi, aku selalu bangun sebelum subuh. Bukan karena alarm, tapi karena sudah terbiasa mengatur ritme hidup sebagai pimpinan sebuah perusahaan trading dan saham. Hidupku penuh rapat, angka, dan keputusan besar. Tapi anehnya, aku menyukai itu semua. Bagi diriku, pekerjaan adalah cara paling indah untuk tetap merasa hidup. Namun ada satu hal lain yang membuat pagiku terasa lengkap. Kehadiran suamiku, Haji Imam. Ia jauh lebih muda dariku, selisih usia kami mencapai 40 tahun. Orang-orang bilang perbedaan kami terlalu jauh, tapi aku tidak peduli. Imam adalah salah satu anugerah paling besar dalam hidupku. Ia lembut, sopan, dan selalu memperlakukanku seolah aku adalah pusat dunianya. Pagi ini, seperti biasa, ia menyiapkan 2 gelas teh hangat. Saat aku keluar dari kamar, ia tersenyum sambil berkata pelan, "Bu, sudah siap berangkat kerja?" Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. "Kau terlalu baik. Harusnya aku yang menyiapkan semuanya." Ia tertawa kecil. "Tugas saya menjaga ibu tetap bahagia." Aku merasakan dadaku hangat. Ucapan seperti itu, sesederhana apapun, membuatku merasa muda kembali. Ia meraih tanganku, hangat, tenang, dan membimbingku menuju meja makan. Kami sarapan singkat, lalu berangkat. Di dalam mobil, Imam selalu memutar musik pelan. Ia menyetir sambil sesekali menoleh ke arahku. Saat lampu merah, ia mengusap punggung tanganku pelan. Sentuhan sederhana itu membuatku merasa dihargai. "Jadwal ibu padat?" tanyanya. "Lumayan. Tapi aku sudah terbiasa." "Kalau capek, bilang ya. Saya selalu ada buat ibu," katanya lembut. Sungguh, aku merasa sangat disayangi. Sesampainya di kantor, ia turun duluan lalu membukakan pintu mobil untukku. Dengan penuh hormat, ia menunduk kecil, gestur yang selalu membuatku tersenyum malu. Aku pun masuk ke gedung. Karyawan-karyawan memberi salam padaku dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Hajah." "Pagi, Bu." "Pagi, Ibu Pimpinan." Aku membalas semuanya dengan ramah. Di momen-momen seperti itu, aku merasa telah mencapai titik tertinggi dalam hidupku. Karir stabil, keluarga harmonis, dan hatiku bahagia. Saat aku menuju ruanganku di lantai 7, ponselku bergetar. Pesan dari Imam. "Sudah sampai? Jangan lupa makan siang tepat waktu." Aku tersenyum. Sungguh, bagaimana aku bisa tidak mencintainya? Hari itu berlangsung lancar seperti biasa. Rapat, diskusi, analisis laporan, semua berjalan mulus. Dan setiap kali aku membuka ponsel, selalu ada pesan kecil dari Imam. Terkadang sekadar, "Saya bangga sama ibu." Atau, "Malam ini saya masak ya." Ketika jam kerja selesai, Imam menjemputku lagi. Di perjalanan pulang, kami berbicara tentang banyak hal, mulai dari rencana akhir pekan sampai cerita lucu mahasiswa di kelasnya. Aku tertawa, ia ikut tertawa. Dunia terasa ringan dan sederhana. Sesampainya di rumah, kami duduk di teras sambil menikmati angin malam. Aku menyandarkan kepala di pundaknya, sedikit saja, tidak lama. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Bu," katanya pelan. "Ya." "Terima kasih karena selalu kuat. Saya tahu pekerjaan ibu tidak mudah." Aku menatap wajah mudanya yang penuh ketulusan. "Imam," jawabku lembut, "aku kuat karena kau ada." Malam itu, kami menghabiskan waktu hanya berbicara, tertawa kecil, dan menikmati kebersamaan sederhana. Tidak ada drama, tidak ada masalah. Hanya kedamaian. Sebelum tidur, aku tersenyum sendiri. Hidupku terasa sangat indah. Aku tidak tahu bahwa ketenangan seperti ini suatu hari akan diuji oleh hal yang paling tidak pernah kuduga. Tapi untuk saat ini, aku ingin terus menikmati perasaan hangat itu. Perasaan menjadi dicintai.
Sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk pulang sedikit lebih awal di hari Rabu. Hari itu biasanya lebih santai, sehingga aku bisa menghabiskan waktu di rumah tanpa beban pekerjaan yang menumpuk. Ketika aku masuk ke halaman rumah sore itu, aku melihat mobil yang kukenal sangat baik. Mobil milik Ferry, menantuku. Aku tersenyum kecil. Ferry memang sering datang tanpa diminta, hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Kadang ia membawakan buah, kadang makanan, kadang hanya datang untuk berbincang sebentar. Saat aku membuka pintu, Ferry langsung muncul dari dapur sambil membawa nampan berisi potongan buah. "Ibu," serunya ceria. "Saya baru motong buah. Ibu mau cuci tangan dulu atau langsung duduk?" Aku tertawa kecil. Kau ini, seperti tahu-tahu muncul setiap aku butuh seseorang buat ngomong. Ferry tertawa sambil menggaruk kepalanya. "Ya, daripada rumah sepi, lebih baik saya temani ibu, kan?" Aku mengangguk. Sikap Ferry selalu membuat rumah terasa hidup. Sejak putriku, istrinya, sering dinas keluar kota, Ferry sering tinggal sendirian. Mungkin karena itulah ia lebih memilih datang ke rumahku, tempat ia merasa lebih hangat. Kami duduk di ruang keluarga. Ia memberiku piring berisi buah, lalu duduk di sofa sebelahku. "Imam belum pulang, Bu?" tanya Ferry. "Belum. Katanya ada rapat tambahan di kampus." "Oh," Ferry mengangguk pelan. "Kalau begitu saya temani ibu dulu, ya?" Aku tersenyum. "Terima kasih, Nak." Aku memanggilnya Nak bukan tanpa alasan. Ia memang terasa seperti putraku sendiri. Ia sopan, penyayang, dan sangat menghormati keluarga. Kami berbincang tentang banyak hal. Tentang pekerjaan Ferry di perusahaan desain, tentang istrinya yang sedang pelatihan luar kota, tentang tanaman hias yang baru dibelinya. Sesekali ia membuat lelucon kecil yang membuatku tertawa. Tawa yang seperti menghapus rasa sepi di rumah ketika Imam masih di luar. Di tengah obrolan, Ferry berdiri tiba-tiba. "Hei, Bu, saya lupa. Ibu belum makan sore, kan? Saya masakin mie kuah ya, biar hangat." Aku tertegun sebentar. "Ferry, tidak usah repot." "Tidak repot, Bu. 5 menit selesai." Ia tersenyum lebar. "Ibu duduk saja." Akhirnya aku mengangguk. Aku tidak bisa menolak kebaikannya. Dari sofa, aku memperhatikan Ferry di dapur. Gerak-geriknya cekatan, menyenangkan dilihat. Ia tampak begitu nyaman di rumah ini. Dan entah mengapa, itu membuatku bahagia. Rumah yang dulunya sepi kini penuh suara dan tawa lagi. Setelah makan, kami duduk di teras rumah, menikmati angin sore. Aku menyandarkan punggung ke kursi, sementara Ferry duduk di sampingku, tampak begitu tenang. "Ibu," katanya tiba-tiba, "kalau butuh apa-apa, telepon saya ya. Jangan diam-diam menahan sendiri." Kata-katanya membuat hatiku hangat. Aku menatapnya. "Kau sudah banyak membantu." "Terima kasih, Ferry." Ia tersenyum sambil menatap halaman. "Ibu seperti ibu saya sendiri. Bolehkan saya sayang sama ibu?" Aku mengangguk perlahan. "Tentu boleh, Nak." Momen itu terasa hangat, damai. Hubungan kami benar-benar murni dan tulus. Ketika Imam akhirnya pulang malam itu, Ferry masih ada di rumah. Mereka saling menyapa dengan baik, lalu Ferry pamit pulang. Aku melihat Imam tersenyum kecil padaku. "Ada yang menemani ibu ya?" Aku mengangguk. Ferry datang. Dia tidak mau aku sendirian. "Bagus," kata Imam sambil memijat pundakku sebentar. "Saya senang ibu punya orang-orang baik di sekitar." Aku tersenyum, tanpa tahu bahwa di masa depan, kalimat sederhana itu akan terasa sangat jauh dari kenyataan. Untuk saat ini, hidupku masih hangat, masih tenang, dan aku masih merasa aman. Hari-hari belakangan ini terasa berjalan begitu tenang. Rasanya seperti sungai yang mengalir pelan, tidak ada riak besar, hanya kesejukan yang menenangkan hati. Pagi itu, Imam kembali membangunkanku dengan suara lembut.
Ibu, bangun ya. Saya sudah buatkan sarapan. Aku membuka mata pelan, melihat wajahnya yang begitu muda namun penuh tanggung jawab. Bukan hanya suamiku, ia adalah sahabat yang selalu berusaha memahami dunia seorang wanita karir sepertiku. Kami sarapan bersama, menghabiskan waktu singkat namun berharga sebelum ia berangkat mengajar. Saat ia mengantar aku ke kantor, aku merasa dunia ini terasa lengkap. Di lampu merah, ia kembali menggenggam tanganku. Bu, katanya pelan, akhir pekan ini kita jalan-jalan yuk. Ibu mau kemana? Aku tersenyum. Terserah kamu saja. Yang penting kita bersama. Ia terkekeh kecil, lalu mengangguk. Momen sederhana seperti itu selalu membuatku merasa dicintai tanpa syarat. Di kantor, semuanya berjalan stabil. Para karyawan menyapaku dengan ramah. Selamat pagi, Bu Hajah. Pagi, Ibu. Aku berjalan ke ruanganku sambil membalas senyum mereka. Perusahaan ini sudah seperti rumah kedua bagiku. Dan aku bangga melihat mereka bekerja dengan disiplin, penuh hormat, dan loyal. Siang harinya, aku menerima panggilan video dari putriku yang sedang pelatihan di kota lain. Bu, minggu depan aku pulang ya. Maaf sering tinggalin ibu lama-lama, katanya. Aku tersenyum hangat. Tidak apa-apa, nak. Fokus saja dengan kariermu. Ibu bangga. Ia mengangguk senang, lalu mengakhiri panggilan. Aku menutup laptop dengan hati yang adem. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain melihat anak sendiri tumbuh sukses. Menjelang sore, aku mendapat pesan. Ferry, Bu, saya selesai kerja lebih cepat. Boleh mampir? Mau bawain roti favorit ibu. Aku tertawa kecil membaca pesan itu. Anak itu memang tidak pernah berubah. Selalu berusaha membuatku merasa tidak sendirian. Aku membalas. Aku, boleh. Hati-hati di jalan. Sesampainya di rumah, Ferry sudah menungguku di depan pintu dengan bungkusan roti. Ibu pasti lapar, katanya sambil tertawa. Aku tidak selama itu sampai mau kau suapi roti tiap hari, sahutku sambil tersenyum. Kami duduk di ruang keluarga, menikmati roti sambil berbincang ringan. Tidak lama kemudian imam pulang lebih cepat dari biasanya. Assalamualaikum, katanya sambil masuk. Waalaikumsalam, jawab kami berdua. Imam tersenyum melihat Ferry. Wah, menantu favorit datang lagi. Ferry tertawa. Saya cuma mampir sebentar, Pak. Imam duduk di sebelahku dan tanpa ragu meraih tanganku. Ferry melihat kami sebentar lalu ikut tersenyum hangat. Syukurlah kalian rukun terus, katanya. Aku menatap Imam. Ia mengangguk sambil tersenyum, senyum yang membuatku merasa aman. Malam itu kami bertiga berbincang di ruang tamu, seperti keluarga kecil yang harmonis. Tidak ada kecanggungan, tidak ada kecurigaan, tidak ada masalah, hanya kehangatan. Saat aku kembali ke kamar malam itu, aku menatap ke cermin. Hidupku baik-baik saja, bisikku pada diri sendiri. Dan aku percaya itu. Aku benar-benar percaya. Aku tidak tahu bahwa kedamaian seperti itu terkadang hanya menjadi ketenangan sebelum badai datang. Tapi untuk saat ini, aku tidak memikirkan hal-hal berat. Aku hanya ingin menikmati ketenangan ini sedikit lebih lama. Sebelum tidur, Imam memelukku sebentar. Bu, terima kasih sudah menjadi rumah saya. Pelukan itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku merasa dunia ini tidak pernah kekurangan cinta. Aku memejamkan mata, masih percaya bahwa besok akan sehangat hari ini. Malam itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Aku duduk sendirian di ruang keluarga sambil menatap layar ponsel, menunggu kabar dari Imam yang sedang dinas di luar kota. Seharusnya ia sudah sampai hotel sejak sore, namun pesan singkatku belum dibalas. Aku memutuskan untuk membuat teh hangat agar tubuhku sedikit rileks. Sambil menunggu air mendidih, aku membuka jendela dan membiarkan angin malam masuk. Rumah kami terletak di lingkungan yang tenang. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Tiba-tiba pesan masuk. Ferry, Bu,
Saya lewat dekat rumah. Mau bawain roti bakar? Biar ibu makan sebelum tidur. Aku tersenyum kecil. Menantuku itu memang punya kebiasaan muncul di saat aku membutuhkan seseorang untuk sekadar menemani. Aku, boleh nak? Terima kasih. Tak sampai 20 menit, Ferry sudah mengetuk pintu sambil membawa 2 kotak roti. Ibu belum makan malam, kan? Katanya sembari tersenyum. Aku mengangguk. Belum sempat. Terlalu banyak laporan kantor tadi. Kami duduk di sofa, menyantap roti sambil berbincang ringan. Ferry bercerita banyak hal, mulai dari pekerjaan sampai pesan terbaru dari istrinya, anakku, yang katanya sibuk pelatihan dan merasa bersalah jarang pulang. Kalau ibu merasa sepi, bilang saya ya. Saya bisa temani kapan saja, katanya sambil menatapku penuh hormat. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, nak, kau selalu perhatian. Setelah makan, kami masih mengobrol sebentar. Karena lelah, aku menyandarkan tubuh sebentar di sofa sambil menunggu tehku dingin. Ferry duduk di kursi sebelahku dan tampaknya juga kelelahan. Ia memejamkan mata sebentar. Aku tidak ingat kapan tepatnya aku terlelap, tapi tahu-tahu aku tertidur dalam posisi duduk. Suasana rumah sunyi. Sunyi sekali. Hingga tiba-tiba ada suara pintu depan dibuka dari luar. Aku tersentak bangun. Ferry juga langsung bangkit dari duduknya. Yang berdiri di ambang pintu adalah Imam. Ia baru saja kembali dari perjalanan dinas. Wajahnya tampak letih, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit kujelaskan. Bukan marah, bukan terkejut, lebih seperti rasa tidak nyaman yang muncul tiba-tiba. Imam, sapaku pelan. Ia mengangguk tipis. Saya pulang lebih cepat. Aku berdiri. Aku tidak tahu kamu akan pulang malam ini. Aku baru saja. Imam memotong dengan senyum kecil, tapi aku tahu senyum itu tidak seperti biasanya. Tadi saya lihat mobil Ferry di luar. Ferry langsung memberi salam dan berkata, "Maaf Pak, saya hanya menemani ibu sebentar. Saya sudah mau pulang." Imam mengangguk, tetapi matanya mencari-cari sesuatu. Seolah mencoba menilai keadaan ruangan. Aku merasakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Rasa asing dari suamiku sendiri. Ferry cepat-cepat berkemas dan pamit. "Ampun Bu, saya pulang dulu. Besok saya mampir lagi kalau ibu butuh sesuatu." Aku mengantar Ferry sampai pintu. "Terima kasih sudah menemani," kataku. Setelah Ferry pergi, aku kembali ke dalam dan melihat Imam duduk di sofa yang tadi kududuki. "Capek?" tanyaku hati-hati. "Lumayan," jawabnya pendek. Ia menatap meja, lalu tatapannya beralih ke sofa. Sejenak ia diam. Aku merasa suasana berubah. Ada jarak tipis yang sebelumnya tidak pernah ada. Aku mencoba mengambil tangannya, tetapi ia seperti ragu sejenak sebelum akhirnya membiarkan tanganku menyentuhnya. "Makan dulu," tawarku. "Nanti saja," jawabnya pelan. Aku menelan ludah. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak bisa kusentuh. Sesuatu yang samar, tetapi jelas mengganggu. Sebelum tidur, Imam hanya berkata singkat, "Besok saya harus berangkat pagi-pagi lagi." Aku mengangguk. "Baik." Saat ia memejamkan mata, aku duduk di tepi tempat tidur sambil mengusap punggungnya. Biasanya ia akan memegang tanganku balik, tapi malam itu tidak. Aku menarik napas panjang. Ada rasa aneh yang merambat di hatiku. Aku tidak tahu apa yang Imam lihat atau pikirkan ketika ia masuk tadi. Tapi aku merasakan sesuatu berubah. Malam itu aku tidur dengan perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan bahwa sesuatu yang damai, perlahan mulai retak. Sejak malam ketika Imam melihatku bersama Ferry itu, suasana rumah kami tidak pernah sama. Bukan pertengkaran, bukan diam yang keras, tapi semacam jarak tak terlihat yang muncul begitu saja. Imam masih bersikap baik, masih tersenyum, masih mengucapkan salam saat pulang. Tapi aku tahu senyum itu berbeda, lebih tipis, lebih singkat, seperti dibuat agar aku tidak merasa khawatir.
Justru itu yang membuatku semakin khawatir. Pagi itu, Imam bangun lebih cepat dariku. Saat aku keluar kamar, ia sudah berpakaian rapi dan siap berangkat. "Imam, kau tidak sarapan dulu?" tanyaku. Ia menatapku sebentar lalu menggeleng. "Saya harus berangkat lebih pagi. Ada dosen tamu datang." Aku mencoba berjalan mendekat dan hendak membetulkan kerah bajunya, kebiasaan kecil yang selalu membuatku merasa menjadi istri seutuhnya. Tapi ia sedikit mundur. Sangat kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup terasa. Aku membeku sesaat. "Oh, baik kalau begitu," kataku perlahan agar suaraku tidak bergetar. Imam tersenyum tipis, meraih tanganku sebentar, lalu melepaskannya cepat. "Saya pergi dulu ya, Bu." Ia keluar. Aku menatap pintu yang menutup pelan, dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengannya, aku merasa sendirian. Di kantor, semua berjalan seperti biasa. Karyawan menyapaku, laporan menumpuk di meja, rapat berlangsung panjang. Tapi pikiranku tidak tenang. Setiap kali layar ponselku menyala, aku berharap ada pesan dari Imam. Sesederhana, "Ibu sudah makan?" Atau, "Saya selesai jam berapa?" Tapi tidak ada apapun. Aku berusaha fokus pada pekerjaanku. Namun di sela-sela kesibukan, kekhawatiran itu kembali menyeruak. Apakah Imam salah paham? Apakah ia mengira yang tidak-tidak? Apakah ia melihat sesuatu yang membuatnya curiga? Setiap memikirkan itu, dadaku terasa berat. Sore hari, sebelum pulang, aku memberanikan diri mengirim pesan. "Aku, Imam, malam ini kita makan di luar yuk? Sudah lama kita tidak makan berdua." Ia membaca pesan itu, tapi membalas sangat lama. Setelah hampir 1 jam, akhirnya balasannya muncul. "Imam, maaf, Bu. Saya ada tugas tambahan. Lain kali ya." Aku menatap layar ponsel cukup lama. Bibirku tersenyum, tapi hatiku tidak. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang keluarga sambil menonton televisi. Suara TV terdengar, tapi pikiranku melayang. Sepi sekali. Aku merasa seperti kembali ke masa saat aku baru menjadi janda dulu, masa-masa ketika rumah selebar ini terasa dingin dan tanpa suara. Tiba-tiba ponselku berbunyi. "Ferry, Bu, saya di dekat kantor. Mau saya antar makanan?" Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya lagi. Aku tidak ingin Imam menganggap kedekatan kami aneh, meskipun kedekatan itu sama sekali tidak salah. Akhirnya aku menjawab singkat. "Aku, terima kasih nak. Ibu sudah makan." Walau sebenarnya aku belum makan apapun. Ketika Imam pulang sudah larut malam, aku menyambutnya dengan senyum. "Kau sudah makan?" tanyaku lembut. "Sudah," jawabnya cepat. "Ibu juga." Aku mengangguk meski bukan kebenaran sepenuhnya. Aku tidak ingin menambah jarak di antara kami. Imam duduk di sebelahku, tapi tetap terasa jauh. Aku memberanikan diri menyentuh lengannya. "Imam, kalau ada yang mengganggumu, ceritakan padaku ya. Kita bisa bicarakan baik-baik." Ia menatapku sebentar, lalu menunduk. "Tidak apa-apa, Bu. Saya cuma capek." "Capek?" Kata itu terasa seperti tembok antara kami. Aku ingin memeluknya, mengatakan bahwa aku tidak pernah berniat membuatnya merasa ragu. Tapi aku takut tindakanku justru membuatnya semakin menjauh. Malam itu, aku menunggu sampai ia tertidur. Aku menatap wajahnya yang damai, lalu membelai rambutnya perlahan. "Imam, aku tidak ingin kehilangan kedekatan kita," bisikku. Aku tidak tahu apakah ia mendengarnya atau tidak, tapi air mataku jatuh tanpa suara. Malam itu, aku menetapkan satu tujuan. Aku harus mengembalikan hubungan kami seperti dulu, apapun caranya. Namun aku juga tahu, jalan menuju itu tidak akan mudah. Sebuah rintangan baru menunggu di depan. Dan aku harus menghadapinya seorang diri. Sudah hampir seminggu aku merasakan perubahan sikap Imam. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras,
Hanya jarak halus yang terus tumbuh seperti kabut antara kami. Aku berusaha sabar. Meski setiap hari aku merasa seperti berjalan sendiri dalam rumah yang dulu begitu hangat. Pagi itu, saat aku bersiap ke kantor, Imam sudah pergi lebih dulu tanpa membangunkanku. Biasanya ia mengetuk pelan di pintu kamar sambil berkata, "Ibu, waktunya sarapan." Tapi belakangan tidak lagi. Aku menarik napas panjang sebelum berangkat kerja. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya, tapi hatiku menolak untuk tenang. Di kantor, suasana hari itu padat. Aku menerima beberapa tamu investor, memimpin rapat, dan meninjau laporan mingguan. Namun di sela-sela semua itu, sebuah pesan dari rekan bisnis yang kukenal cukup lama tiba-tiba membuatku mengernyitkan dahi. "Bu, saya lihat tadi pagi menantu ibu masuk kantor sama ibu ya? Wah, kompak sekali." Aku membeku. Siapa yang melihat? Dan mengapa nada pesannya seperti itu? Sebenarnya pagi itu Ferry hanya mengantarku karena mobil kantorku sedang diservis. Ia tidak masuk ke dalam, hanya menurunkanku di depan lobi. Tapi rupanya, seseorang melihat dari kejauhan dan memotong cerita sesukanya. Aku mencoba menganggapnya angin lalu. Tapi semakin lama, semakin banyak karyawan yang seperti berbisik-bisik ketika aku lewat. Bukan tatapan tidak sopan, namun tatapan penuh penasaran. Aku mengenalnya sangat baik. Tatapan orang yang baru mendengar sebuah cerita dan sedang mencoba memastikan apakah itu benar. Perasaanku tidak enak. Siang itu, saat aku berjalan ke lift, salah satu staf yang cukup dekat denganku berkata pelan, "Bu, maaf, saya cuma menyampaikan saja. Tadi ada yang bilang melihat ibu sering ditemani Pak Ferry. Katanya, ibu sekarang lebih sering bersama menantu daripada suami." Jantungku serasa turun. "Ada yang bilang begitu?" Tanyaku memastikan dengan suara yang berusaha tetap tenang. Staf itu mengangguk pelan. "Maafkan saya, Bu. Saya tidak percaya, tapi saya pikir ibu perlu tahu." Aku mengangguk dan berterima kasih, lalu masuk lift. Begitu pintu menutup, lututku terasa lemas. Aku memegang dinding lift agar tetap berdiri. Fitnah. Itu satu-satunya kata yang muncul di kepalaku. Dengan cepat aku meraih ponsel dan mencoba menghubungi Imam. Tapi panggilanku tidak diangkat. Aku mengirim pesan. "Aku, Imam, bisakah kita bicara sebentar nanti? Ada hal penting." Pesannya terbaca. Namun ia tidak membalas. Sore hari, saat aku keluar kantor, kulihat Ferry menungguku di parkiran sambil membawa kantong belanja. Ibu kelihatan lelah. "Saya bawain sup hangat, biar ibu makan dulu sebelum pulang." Aku biasanya akan senang menerima perhatian kecil seperti itu, tapi kali ini, hatiku terasa berat. "Ferry, mungkin kau jangan sering datang ke kantorku dulu ya," kataku pelan. Ferry mengerutkan dahi. "Kenapa, Bu?" Aku menatapnya sebentar. Ada salah paham. Wajahnya tampak khawatir. "Tentang apa?" Aku tidak sanggup menjawab jujur. Aku hanya menggeleng. Ferry terdiam. Ia bukan orang bodoh. Ia pasti paham ada kabar yang tidak enak sedang beredar. "Ibu, saya tidak ingin membuat ibu repot," katanya lirih. "Kalau bagaimanapun keadaan nanti, saya selalu ada untuk ibu. Tapi saya ikut apa kata ibu saja." Aku mengangguk, menahan perasaan pahit. Kami pulang ke rumah masing-masing tanpa banyak bicara. Dan malam itu, Imam kembali pulang sangat larut. "Kau sudah makan?" tanyaku saat ia melepas sepatu. "Sudah," jawabnya singkat. Aku mencoba mendekat. "Imam, tadi aku." "Saya capek, Bu. Besok lagi ya." Baru kali itu suaranya terdengar begitu berat. Imam masuk kamar lebih dulu. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, dan hatiku nyeri sekali. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Dan di benakku, satu hal semakin jelas. Fitnah kecil yang beredar itu bukan hanya sampai di kantor, tapi juga sudah sampai ke telinga Imam. Aku memejamkan mata. Konflik baru saja dimulai.
Sejak kabar itu menyebar, hari-hariku terasa lebih berat dari biasanya. Daftar pekerjaanku masih sama, rapat dengan investor masih berjalan, karyawan masih menyambutku dengan hormat. Tapi ada bayangan ganjil yang mengikutiku setiap langkah. Gosip yang tidak pernah kukatakan, namun tetap melekat kepadaku. Dan yang paling menyakitkan adalah jarak imam yang semakin tebal. Pagi ini ia masih sarapan tanpa menatapku. Aku duduk di seberang, mencoba menahan keresahan agar tidak terlihat di wajahku. "Imam," panggilku hati-hati. "Ya, Bu," jawabnya tanpa melihat. "Aku ingin kita bicara. Ada sesuatu yang..." "Maaf, saya harus berangkat lebih cepat. Ada rapat dosen." Ia berdiri sebelum aku selesai bicara. Sebentar saja, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku baru sadar betapa aku merindukan senyumnya yang dulu. Rindu kehangatan kecil yang biasanya muncul setiap pagi. Di kantor, aku memutuskan satu hal. Aku harus mencari tahu siapa penyebar fitnah itu. Dan aku harus menjernihkannya. Untukku, untuk Ferry, dan untuk rumah tanggaku dengan Imam. Kupanggil sekretarisku, "Rani," seseorang yang sangat bisa kupercaya. "Rani, apa kau mendengar cerita yang beredar belakangan ini?" tanyaku pelan. Rani menutup pintu, lalu duduk. "Iya, Bu. Saya sengaja tidak menyampaikannya karena saya tahu itu tidak benar. Tapi sepertinya beberapa orang salah paham melihat Ibu beberapa kali ditemani Pak Ferry." Nadaku melembut. "Siapa yang memulai?" Rani menggeleng. "Saya belum tahu, Bu. Tapi saya bisa cari tahu kalau Ibu mau." Aku mengangguk, merasa sedikit lega ada yang membantuku. "Tolong, tanpa menyinggung siapapun. Saya hanya ingin menghentikannya." Rani tersenyum tipis. "Baik, Bu. Saya akan hati-hati." Sore hari, aku pulang sendirian. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu ruang tamu terang, tapi kehangatan hilang entah kemana. Aku duduk di sofa, membuka tas, lalu melihat sebuah foto lama terselip di kantong kecil. Foto aku dan Imam saat baru menikah. Kami tersenyum begitu bahagia. Aku terlihat sedikit canggung, sedang Imam tersenyum lebar sambil memegang tanganku. Melihat foto itu membuat wajahku panas. Aku rindu momen ketika ia memanggilku, "Ibu," dengan penuh kasih. Rindu ketika kami tertawa bersama tanpa beban usia. Tapi fitnah itu telah merusak semua. Aku menutup mata, mengambil napas panjang. Tujuan baruku jelas. Aku harus membersihkan namaku di kantor dan, yang jauh lebih sulit, mengembalikan kepercayaan Imam. Namun perjuangan itu tidak akan mudah. Malam itu, aku memutuskan untuk menelepon Ferry. Aku tidak ingin ia ikut terseret lebih jauh. "Ferry, kau sedang apa?" tanyaku. "Di rumah, Bu." "Kenapa?" "Besok, jangan datang ke rumah ya. Untuk sementara waktu," kataku pelan. Ia terdiam beberapa detik. "Karena gosip itu, Bu?" Aku menghela napas. "Iya." "Saya mengerti." Nada suaranya lembut, tapi aku bisa mendengar sedikit kesedihan. "Saya tidak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu baik-baik saja." Aku menatap kosong ke arah jendela. Langit malam tampak sunyi. "Terima kasih, Ferry." Ketika telepon ditutup, aku merasakan sesuatu mencengkeram dada. Bukan karena Ferry tidak datang, tapi karena situasi ini membuatku kehilangan satu-satunya orang yang bisa kuajak bicara belakangan ini. Menjelang tidur, aku menunggu Imam pulang. Kali ini aku berniat menemuinya langsung. Pukul 22.30, ia akhirnya tiba. Aku mendekat pelan. "Imam, sebentar saja, aku ingin menjelaskan." Ia menatapku singkat, lalu berkata, "Besok saja, Bu. Saya masih banyak yang harus dipikirkan." Aku tidak menyerah. Kali ini aku menyentuh lengannya. Sentuhan kecil, sekedar ingin memberitahu bahwa aku ada, bahwa aku ingin memperbaiki semuanya. "Imam,
Tolong dengarkan aku." Ia terdiam. Bukan karena tersentuh, tapi lebih karena bingung harus bersikap bagaimana. Dan sebelum aku sempat mengatakan apapun, ponselnya bergetar. Ia melihat layar, lalu berkata, "Maaf, Bu. Ini penting." Ia masuk kamar kerjanya, menutup pintu pelan. Tapi aku tetap merasa seperti pintu itu menghempasku keluar begitu saja. Aku berdiri sendirian di lorong rumah, menatap pintu tertutup itu. Dan aku sadar, perjuanganku belum dimulai, tapi luka-luka kecilnya sudah terasa. Hari itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Ada perasaan tidak enak yang menempel di dadaku sejak semalam, seperti bayangan gelap yang terus mengikutiku. Aku berniat berbicara dengan Imam, apapun yang terjadi, aku tidak boleh mundur lagi. Aku harus membersihkan kesalahpahaman ini. Namun ketika aku turun ke ruang makan, meja itu kosong. Imam tidak ada. Bahkan secangkir kopi pun tidak tersentuh di meja. Aku memeriksa ponsel. Tidak ada pesan. Beberapa menit kemudian, aku menerima sebuah chat dari asistennya di kampus. "Bu, Pak Imam berangkat keluar kota pagi-pagi sekali. Tadi terlihat terburu-buru. Mungkin Ibu sudah tahu?" Aku menutup ponsel perlahan. "Tidak, aku tidak tahu. Ia pergi tanpa berpamitan, tanpa memberi kabar, tanpa menatapku." Dadaku terasa diremas. Aku mencoba menghibur diri, mungkin ia hanya sibuk, mungkin ada rapat mendadak, mungkin, tapi aku tahu itu tidak benar. Aku tahu Imam sedang menghindariku. Siang hari, Rani memasuki ruanganku pelan sambil membawa folder. "Bu, saya menemukan sesuatu." Aku mengangkat wajahku. "Tentang gosip itu?" Rani mengangguk, lalu duduk tepat di depanku. "Sepertinya, sumbernya bukan satu orang, Bu. Ada beberapa staf yang salah paham sejak melihat Ibu sering ditemani Pak Ferry. Lalu ada yang mendengar pembicaraan setengah-setengah dari luar ruangan. Dan mereka menyimpulkannya sendiri." Aku menutup mata sejenak. Jadi bukan satu orang, tapi banyak. Dan gosip itu tumbuh seperti benang kusut. Lebih parahnya, Rani ragu sejenak. "Ada rekaman singkat, Bu." Aku mengerutkan kening. "Rekaman apa?" Rani memutar video pendek dari kamera ponselnya. Aku terlihat berdiri di lobi kantor minggu lalu, dan Ferry berdiri di dekatku sambil menyerahkan map. Dari angle itu, terlihat seolah ia mencondongkan tubuh terlalu dekat, padahal tidak. Angle itu memelintir momen sederhana menjadi sesuatu yang ambigu. Aku menutup mulutku dengan tangan. "Ini benar-benar disebarkan?" bisikku. "Tidak viral, Bu. Tapi cukup banyak karyawan lihat." Rani menunduk. Saya sangat menyesal. Aku tak tahu harus bicara apa. Aku hanya bisa memandang layar itu, dan rasanya seluruh tubuhku menggigil. Semua niat baikku, semua bantuanku kepada Ferry, semua kedekatan yang murni seperti ibu dan anak, dipelintir menjadi sesuatu yang bukan. Aku merasa seperti kehilangan pijakan. Sore itu, aku pulang lebih awal. Rumah terasa sangat sunyi, hanya bunyi jam dinding yang terdengar. Di ruang tamu, aku duduk lama, mungkin hampir 1 jam tanpa bergerak. Mataku terpaku pada bingkai foto pernikahan kami. Aku akhirnya menguatkan diri untuk menelepon Imam. Nada sambung berdering, dan berdering, tapi tidak diangkat. Aku mencoba lagi, dan lagi. Pada panggilan keempat, ponselku justru menerima pesan. "Imam, saya sedang ada kegiatan. Nanti kita bicara." Sekilas mungkin terdengar biasa, tapi aku bisa merasakan jarak yang begitu jelas dalam kalimat itu. Tanganku bergetar. Aku mencoba menenangkan diri dengan membuat teh hangat. Namun sebelum aku sempat menyesap, pintu rumah diketuk. Aku membuka pintu, dan melihat Ferry berdiri dengan wajah cemas. "Bu, saya dengar kabar di kantor. Saya datang karena khawatir." "Ferry, tidak seharusnya kau kesini." Suaraku terdengar lemah,
bahkan di telingaku sendiri. Ibu terlihat sangat tertekan. Ferry menahan napas. Saya datang bukan untuk menambah masalah. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Mendengar itu, hatiku yang rapuh semakin bergetar. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ferry mendekat 2 langkah, namun tetap menjaga jarak sopan. Ibu tidak sendiri, katanya lembut. Aku hampir menjawab, tetapi tiba-tiba, suara pintu terbuka terdengar dari belakang. Aku menoleh cepat. Imam berdiri di ambang pintu, masih membawa tas kecil dari perjalanan. Wajahnya lelah dan terluka. Pandangan matanya bergeser dari wajahku ke Ferry, lalu kembali kepadaku. Dalam sekejap aku tahu, semua yang kutakutkan baru saja terjadi. Imam, bukan seperti yang kau pikirkan, kataku terbata. Namun sebelum aku sempat melangkah, Imam menunduk singkat dan berkata dengan suara yang sangat pelan. Saya butuh waktu. Lalu ia berjalan melewatiku tanpa menatap Ferry. Aku menoleh ke belakang, melihat punggungnya yang semakin menjauh menuju kamar. Aku tahu Imam tidak marah. Ia tersakiti. Dan lebih buruk dari marah adalah diamnya. Aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Ferry hanya bisa berdiri kaku, merasa bersalah meski tidak melakukan apa-apa. Ibu, maafkan saya, bisiknya. Aku menggeleng dengan air mata jatuh pelan. Ini bukan salahmu, Ferry, ini salah paham yang terlalu besar. Tapi meski begitu, aku mulai merasa tidak punya siapapun untuk berpijak. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar kehilangan kendali atas semuanya. Pagi itu, aku datang ke kantor dengan langkah berat. Hati ini terasa menyatu antara rasa malu, takut, dan kecewa. Sepanjang jalan ke lift, rasanya aku hendak bersembunyi, menghindar dari tatapan, bisik-bisik, dan pandangan heran. Begitu pintu lift terbuka, aku langsung merasakan ketegangan itu, mata-mata karyawan tiba-tiba tertuju padaku. Ada bisik pelan di sudut-sudut ruangan ketika aku lewat, ada kepala sedikit menunduk sambil berbisik rekan di sebelah. Suasana yang biasanya hangat kini dingin, kupikir, beku. Kulihat di meja resepsionis tergantung selembar memo kecil, tersebar di antara beberapa staf. Hari ini, rapat penting. Semua di ruang meeting lantai 5 pukul 10. Aku menduga ini bukan rapat biasa. Detak jantungku makin cepat saat ku bilang pada diriku sendiri, mungkin ini tentang gosip itu. Saat rapat berlangsung, ruangan terasa penuh. Banyak wajah karyawan dan manajer hadir. Di antara mereka, beberapa orang menatapku dengan tatapan bercampur antara penasaran dan simpati, atau bisa jadi rasa ingin tahu. Pimpinan HR membuka rapat dengan nada resmi. Kami mendapat laporan bahwa beredar gosip di lingkungan kerja, tentang kedekatan tidak biasa antara pimpinan dan menantu salah satu staf. Kami anggap ini sangat serius karena bisa merusak reputasi perusahaan. Karena itu, hari ini kita butuh klarifikasi. Hatinya terasa sangat dingin mendengar ucapan itu. Suara pria itu, yang biasanya kuhormati, tiba-tiba berubah menjadi semacam kuasa besar terhadapku dan juga terhadap reputasi perusahaan. Satu persatu, orang mulai membahas, siapa yang melihat, apakah ada bukti, bagaimana agar tidak terus menyebar, bagaimana jika investor mendengar. Nada mereka bukan marah, tapi penuh kekhawatiran reputasi, seolah aku bukan lagi pimpinan perusahaan, tapi objek masalah. Kemudian HR meminta aku berdiri. Bu Firda, apakah Anda bersedia menjelaskan sekarang, di hadapan seluruh manajemen, staf, dan saksi yang ada? Dadaku sesak. Suara di kepalaku berputar, apakah aku benar-benar harus menjawab sekarang? Bagaimana jika justru aku membuatnya lebih buruk? Aku menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Semua mata tertuju padaku. Sekilas aku melihat Ferry berdiri di belakang, terlihat tegang dan salah tingkah. Matanya menatapku dengan campuran rasa bersalah dan simpati. Dengan suara lembut,
Namun suaraku masih bergetar. Aku berkata, "Baik, saya akan menjelaskan. Tapi saya mohon dengarkan saya dulu dengan pikiran terbuka." Aku mulai menjelaskan bagaimana Ferry hanya sering membantu ketika aku memerlukan, entah membawa makanan ketika aku pulang malam, atau mengantar ketika mobilku sedang diservis. Tidak pernah lebih dari itu. Kami bukan kekasih, kami bukan pasangan, hanya ibu dan menantu dengan rasa hormat dan ikatan keluarga. Aku memohon agar orang melihat bukan dari sudut pandang gosip, tapi dari fakta. Bahwa aku sudah menikah, bahwa aku mencintai dan menghormati suamiku, dan bahwa Ferry adalah bagian dari keluarga kami, bukan pasangan gelap seperti yang diduga. Suasana hening, lalu beberapa orang mulai saling pandang. Ada yang mengangguk perlahan, ada yang tampak ragu. HR membuka kembali pembicaraan. Apakah ada yang menyangkal bahwa foto di lobi itu diedit sudutnya untuk menimbulkan kesan salah? Seorang staf muda, yang ku kenal baik, mengangkat tangan. Saya ingin bilang, saya yang melihat, dari kejauhan, ibu dan ibu Firda memang tidak terlalu dekat. Foto itu menipu sudut pandang. Saya merasa kasihan jika hanya karena itu, reputasi ibu dan keluarga tercemar. Mendengar itu, dadaku sedikit lega. Tapi aku tahu jalan belum selesai. Setelah rapat selesai, banyak staf mendatangiku, memberi salam, dan mengucapkan permintaan maaf secara halus. "Aduh, Bu, maaf kalau saya pernah ikut bisik-bisik." Atau, "Tadi saya dengar, saya berharap Ibu bisa jelaskan dulu." Beberapa investor yang sempat hadir di rapat diam-diam mendekat, memberi senyum sopan dan bilang bahwa mereka masih percaya kepadaku. Aku berdiri di lorong gedung, memejamkan mata sebentar sambil menarik napas dalam-dalam. Aku berhasil. Mungkin tidak 100%, tapi setidaknya, sebagian besar mulai percaya kembali. Tapi saat aku berjalan keluar, melewati area parkiran, di balik kaca mobil kantor, aku menangkap bayangan Imam berdiri di kejauhan. Wajahnya pucat, matanya penuh luka dan kecewa. Ia menoleh melamun ke arahku, tapi tidak mendekat, tidak menegur. Hanya diam, kemudian perlahan berjalan pergi. Hatiku remuk. Karena meski aku berhasil membela diri di depan banyak orang, aku tidak bisa, belum bisa, membela hati suamiku. Malam itu, aku pulang dalam keheningan. Meja makan kosong, lampu kamar redup, rumah terasa asing. Aku duduk di teras, memandang pekat malam. Angin dingin mengusap wajahku. Air mata jatuh perlahan, tanpa suara. Aku merindukan tangan Imam. Pelukan Imam. Kata-kata kecilnya, "Ibu kuat," yang dulu membuatku merasa aman. Tapi sekarang, aku merasa sepi. Di tengah keramaian, aku merasa sendiri. Aku tahu, aku telah memenangkan satu pertarungan, reputasi di kantor. Tapi aku belum bisa memenangkan kepercayaan Imam. Dan luka itu, mungkin lebih sakit dari wajah malu di depan banyak orang. Aku menarik selimut di bahuku dan berbisik lirih. "Ya Allah, bantu aku menjaga cinta ini. Jangan biarkan prasangka merusak hatiku dan hatinya." Malam itu aku tidur dengan harapan. Harapan bahwa esok masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sudah 3 hari sejak rapat besar di kantor itu. Tapi Imam masih menjaga jarak seperti ada dinding kaca di antara kami. Ia kini pulang lebih malam dari biasanya. Dan ketika aku mencoba menanyakan kegiatannya, ia menjawab singkat, tanpa marah, tanpa senyum. Hanya datar. Aku mulai takut. Takut kehilangan kedekatan kami. Takut kehilangan rasa percaya yang dulu membuat kami mampu menertawakan perbedaan usia. Pagi itu aku membuatkan teh hangat untuknya. Ketika ia hendak berangkat, aku menaruh muk itu di hadapannya. "Imam, aku mohon, setidaknya duduk sebentar. Hanya 5 menit." Ia memandang muk itu, lalu memandangku. Ada kerinduan di matanya, aku tahu itu, tapi ada juga luka yang belum sembuh. "Bu, saya bingung harus bagaimana." Hanya itu yang ia ucapkan. Tapi bagi diriku, kalimat itu terasa seperti gempa kecil di hati. Sederhana, tetapi membuatku lumpuh.
Aku menunduk sejenak, lalu berkata pelan. Aku akan memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Imam hendak menjawab ketika ponselnya bergetar. Ia melihat layar, wajahnya berubah serius. Ada undangan rapat mendadak. Bu, saya pergi dulu. Ia mengambil tas perlahan, lalu keluar. Aku tidak menyebutkan apapun lagi. Aku tidak ingin menahan langkahnya. Tidak ingin membuatnya semakin tertekan. Namun ketika pintu tertutup, aku merasakan sesuatu runtuh perlahan di dadaku. Sore harinya, aku sedang berada di kantor ketika Rani masuk dengan wajah cemas. Bu, ini mungkin berat, tapi ibu harus tahu. Ia menyodorkan sebuah map dan ponselnya. Di dalam map itu ada laporan singkat dari tim PR internal. Bahwa gosipku dengan Ferry ternyata sempat menyebar ke salah satu calon investor penting. Investor itu kini menunda kerjasama karena ingin memastikan stabilitas lingkungan pimpinan perusahaan. Aku menutup mulutku, memejamkan mata. Belum selesai masalah di rumah. Rumor ini kini mengguncang posisiku di perusahaan yang kubangun puluhan tahun. Bu. Rani menatapku iba. Perusahaan butuh ibu memberikan klarifikasi resmi dalam bentuk pernyataan publik. Dan sebaiknya, ibu tidak ditemani siapapun dalam video klarifikasi itu. Termasuk Ferry. Aku tersadar. Jika aku melakukan klarifikasi resmi, itu berarti aku harus menarik diri dari segala hubungan dengan Ferry, meski ia sudah seperti anak sendiri bagiku. Aku mengangguk pelan, meski hati ini terasa berat. Baik, kita lakukan besok pagi. Malamnya, ketika aku pulang, Imam duduk di ruang tamu sambil memegang buku. Aku merasa ini kesempatan yang tidak boleh kusiakan. Imam, bisikku sambil mendekat. Ia menutup bukunya perlahan. Ada apa, Bu? Suara itu tenang, tapi hatiku tahu, ia sedang berusaha tetap sopan meski batinnya belum tenang. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak sopan. Besok aku harus membuat pernyataan publik tentang gosip itu. Ia terkejut. Publik? Aku mengangguk. Ini demi perusahaan. Demi semua karyawan. Aku harus meluruskan semuanya, secara resmi. Imam menatapku lama. Matanya tampak ragu. Tersakiti. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lain. Seperti harapan kecil bahwa kebenaran akan muncul. Tapi kemudian ia berkata, Bu, kalau begitu, bagaimana dengan Ferry? Aku menunduk. Itu pertanyaan yang paling kutakuti. Aku, mungkin harus menjaga jarak darinya. Untuk sementara. Imam terdiam, tapi aku tahu ia sedang menahan rasa sesak. Aku meraih tangannya pelan, sangat pelan. Imam, aku tidak menyalahkanmu. Kau tersakiti karena kau mencintaiku. Dan aku juga merindukanmu setiap hari. Ia memejam mata, dan untuk beberapa detik, ia mengeratkan genggaman tanganku. Tubuhku bergetar karena kehangatan itu, karena sudah lama sekali kami tidak bersentuhan begitu. Tapi kemudian ia melepas genggamannya perlahan dan berkata pelan. Saya ingin percaya, Bu, tapi saya takut salah lagi. Aku menunduk. Dan pada malam itu, di ruang tamu yang biasanya hangat, aku menyadari satu hal. Untuk menyelamatkan rumah tangga ini, aku harus rela kehilangan satu-satunya orang yang selama ini menemaniku di saat Imam pergi. Harus ada pengorbanan. Dan itu adalah pilihan tersulit yang harus kuambil. Aku menghabiskan malam itu duduk sendirian di kamar kerja, memandangi layar laptop yang terbuka. Di sana ada naskah klarifikasi yang harus kubacakan besok. Setiap kalimat terasa seperti jarum kecil yang menusuk hatiku. Di akhir naskah ada satu paragraf. Saya, Hajah Firda, meminta semua pihak agar berhenti menghubungkan saya dengan Ferry. Ia adalah bagian dari keluarga dan tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti yang disalahpahami. Aku membaca paragraf itu berulang-ulang. Dan tanpa sadar air mataku menetes. Karena setelah semua ini, mungkin Ferry akan menjauh. Mungkin keluarga akan berubah.
Mungkin hubungan kami sebagai ibu tiri dan menantu akan selamanya terasa canggung. Tapi jika itu harga yang harus kubayar demi kebenaran, demi kepercayaan Imam, demi rumah tanggaku, maka aku harus mengambil langkah itu. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol save. Dan disitulah semua konflik bertumpuk mencapai titik tertinggi. Tidak ada jalan kembali. Besok adalah hari penentuan. Pagi itu terasa berbeda. Rumah sunyi, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku bangun lebih cepat, mengenakan jilbab dan pakaian rapi, lalu duduk di depan meja rias. Ada lingkar halus di bawah mataku, hasil dari tidur gelisah semalam. Namun aku berusaha tersenyum pada diriku sendiri. Hajah Firda, kau harus kuat, bisikku. Hari ini adalah hari aku merekam pernyataan resmi untuk meluruskan semua fitnah. Hari di mana aku harus memutus satu ikatan kecil yang selama ini menolongku bertahan. Hari di mana aku harus berkata jujur, sekaligus merelakan sesuatu. Saat aku turun ke ruang makan, kulihat Imam sudah duduk sambil membaca sesuatu di ponselnya. Wajahnya serius, tapi kali ini bukan wajah yang dingin seperti sebelumnya. Lebih seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu dengan berat. Aku menuang teh untuknya. Tanganku sedikit bergetar. Imam, aku berangkat setelah makan. Rekaman dimulai jam 9. Ia mengangguk pelan. Tadi malam saya membaca ulang laporan klarifikasi dari kantor, Bu. Aku menatapnya, ada harapan kecil muncul di dadaku. Aku ingin kau tahu, lanjutnya, meski aku masih memproses semuanya, aku datang hari ini. Aku terdiam. Datang? Ke kantor? Tanyaku hati-hati. Tidak masuk ruangan rekaman, katanya cepat. Tapi, aku ingin ada di dekat ibu. Mungkin di lobi atau ruang transit. Aku menutup mulut sebentar, menahan napas yang bergetar. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti hangat pertama setelah musim panjang yang dingin. Terima kasih, Imam, bisikku. Ia hanya mengangguk, lalu berdiri dan mengambil tas. Sebelum keluar pintu, ia sempat berhenti, lalu menengok sebentar. Ibu, lakukan yang terbaik. Saya percaya ibu ingin membaik. Itu bukan kalimat penuh kepercayaan, tapi itu adalah langkah maju. Dan aku menerimanya dengan penuh syukur. Di kantor, suasananya lebih tenang dibanding rapat besar sebelumnya. Rani menyusun perlengkapan untuk rekaman, dan tim PR terlihat sibuk menyiapkan kamera serta lampu. Aku duduk di kursi tengah ruang rekaman, dengan latar belakang putih polos. Di depan kamera ada layar kecil berisi naskah yang harus kubacakan. Bu, kami mulai dalam 5 menit, kata tim PR. Aku mengangguk. Rani mendekat, memegang tanganku. Bu, apa ibu yakin sudah siap? Aku mengangguk, meski suaraku nyaris tidak keluar. Ya, insya Allah. Namun sebelum rekaman dimulai, teleponku tiba-tiba bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku membeku. Ferry. Aku menarik napas panjang sebelum mengangkat. Halo, Bu. Suaranya pelan, terdengar seperti sedang menahan sesuatu. Ferry, kau tidak seharusnya menelepon sekarang. Aku bersiap merekam pernyataan. Aku tahu, jawabnya cepat. Aku hanya ingin bilang, apapun yang ibu lakukan, saya mendukung. Dan, kalau nanti ibu harus menjaga jarak, saya mengerti. Hatiku mencubit sendiri. Ferry, kau anak yang baik. Ini bukan salahmu. Tapi ibu yang kena imbasnya, bukan saya, katanya lirih. Aku ingin mengatakan banyak hal, ingin meyakinkannya bahwa hubunganku dengannya tidak akan hilang begitu saja. Tapi rekaman harus segera dimulai. Ferry, kita bicara nanti, ya. Jaga diri baik-baik. Saya selalu dukung ibu, katanya sebelum menutup telepon. Aku menunduk lama, menghela napas yang terasa berat di punggung. Rasanya seperti mengurung bagian diriku sendiri dalam sebuah kotak. Agar tidak menyakiti orang lain lagi.
Lampu kamera menyala. Suara dari belakang kamera berkata, "Rekaman dimulai dalam hitungan 3. Aku melipat tangan di pangkuan, menahan degup jantung yang berlari. 2. Aku menarik napas dalam. 1. Silakan, Bu. Aku memandang ke kamera. Mataku sedikit berair, tapi suaraku kutegakkan sekuat yang kupunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Hajah Firda." Kalimat demi kalimat meluncur keluar. Bahwa aku adalah pemimpin perusahaan ini. Bahwa segala gosip tidak benar. Bahwa Ferry adalah menantuku, dan hubungan kami murni hubungan keluarga, tidak lebih. Bahwa aku meminta semua pihak berhenti membuat kesimpulan sepihak. Kemudian, sampailah aku pada paragraf terakhir. Paragraf yang paling berat untuk kubacakan. Dan untuk menjaga profesionalitas, saya menyatakan bahwa mulai hari ini, setiap kegiatan internal yang melibatkan saya tidak akan lagi melibatkan Ferry. Ini bentuk penghormatan kepada keluarganya, keluargaku, dan semua pihak yang menjaga kehormatan perusahaan. Suara itu sempat bergetar. Dadaku panas. Tapi aku tetap melanjutkan, menutup dengan doa dan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu kamera padam. Suasana hening beberapa detik. Lalu tim PR mulai bertepuk pelan. "Terima kasih banyak, Bu. Hasilnya sangat bagus." Aku mengangguk, tapi wajahku menunduk. Mataku berkaca-kaca, dan Rani buru-buru mendekat. "Bu, Ibu hebat," katanya sambil menggenggam tanganku. Aku menggeleng. Aku hanya melakukan yang harus kulakukan. Ketika aku keluar dari ruang rekaman, aku melihat Imam berdiri di ujung lorong. Ia tidak mendekat, tapi ia menatapku lama. Matanya terlihat hangat, lebih hangat dari beberapa minggu terakhir. Ia mengangguk kecil, seolah berkata, "Aku melihat usahamu. Aku belum pulih, tapi aku melihatnya." Dan itulah pertama kalinya dalam beberapa waktu. Aku merasa sedikit lebih ringan. Belum selesai, belum benar-benar pulih. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada jalan yang mulai terbuka. Sejak rekaman kemarin, rumah terasa sedikit berbeda. Bukan sepenuhnya hangat, tapi ada udara tenang yang baru. Pagi ini aku duduk di ruang keluarga sambil memegang cangkir kopi. Belum sempat kusesap, Imam muncul dari lorong, wajahnya terlihat lebih segar daripada beberapa hari terakhir. "Pagi, Bu," sapanya pendek. "Pagi, Imam," jawabku pelan. Ada jarak kecil di antara kami, tapi jarak itu kini tidak lagi terasa dingin. Lebih seperti ruang yang sedang mencari bentuk baru. Setelah sarapan singkat, Imam berdiri dan membersihkan meja. Aku terkejut saat ia berkata, "Ibu, kalau ada waktu, bisakah kita bicara di taman belakang?" Ada sesuatu dalam nadanya. Bukan nada curiga, bukan pula nada jauh seperti akhir-akhir ini. Aku mengangguk tanpa berpikir dua kali. Di taman belakang, angin pagi lembut menyentuh wajah. Burung-burung kecil terdengar dari pohon mangga. Imam menarik kursi untukku, gestur kecil yang lama sekali tidak ia lakukan. Aku duduk, dan ia duduk di depanku. Tangannya meremas ujung lengan bajunya, seperti sedang menyusun kata. "Firda." Ia memanggilku tanpa embel-embel, "Bu," untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Saya sudah menonton rekaman klarifikasi Ibu," katanya. Jantungku langsung berdegup cepat. "Dan, saya juga bicara dengan ayah Ferry semalam." Aku mengangkat alis. "Bicara? Tentang apa?" "Semua." Ia menghela napas panjang. "Dan saya tahu, saya salah menilai. Saya terlalu cepat menyimpulkan." Aku terdiam. Mataku sedikit panas karena emosi yang terakumulasi. "Ibu selama ini cuma kesepian, ya?" tanya Imam lirih. Aku menunduk. Bukan karena malu, tapi karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar bertanya hal itu dari hati. "Iya, Imam, aku memang kesepian.
Tapi kesepian itu bukan berarti aku mencari hal yang tidak-tidak. Suaraku serak. Aku hanya ingin ditemani. Aku hanya ingin merasa dihargai oleh suamiku sendiri. Imam menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar halus. Maaf, Firda. Maaf. Ia menunduk lebih dalam. Saya membiarkan kesibukan mengalahkan akal sehat saya. Saya tidak peka. Dan ketika pulang, saya malah membawa prasangka. Aku ingin bangkit dan memeluknya. Tapi aku menahan diri. Biarlah ia membuka jalan sendiri. Kemudian, Imam berdiri dan datang ke sampingku. Dengan lambat, ia meraih tanganku. Ibu. Suaranya lirih. Maukah kita memulai dari awal? Tanganku berada dalam genggamannya. Hangat, lembut, dan tulus. Genggaman yang sudah lama tidak kurasakan. Aku menatapnya. Tatapannya bukan tatapan penuh curiga, tapi tatapan suami yang ingin memperbaiki rumah tangganya. Aku mau, Imam, jawabku pelan. Selama kita sama-sama belajar. Imam mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mulai hari ini, saya ingin mengatur ulang jadwal tugas luar kota. Saya ingin ada lebih banyak waktu di rumah. Hatiku menghangat. Ia meraih bahuku perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Imam memelukku. Pelukan yang lama. Pelukan yang tidak terburu-buru. Pelukan yang rasanya menyapu bersih semua keretakan kecil selama ini. Tanpa kata-kata berlebihan. Hanya dua orang yang berusaha memperbaiki hati masing-masing. Siang harinya, saat kami makan siang, Imam tiba-tiba berkata, Firda, habis asyar nanti, bolehkah kita pergi ke tempat biasa? Aku memimikkan bibir. Tempat biasa? Tempat kita dulu, pertama kali makan bakso setelah menikah, katanya sambil tersenyum kecil. Aku tertawa pelan. Imam, aku sudah lupa tempatnya. Justru itu, kita perlu mengingatnya lagi. Lalu ia menatapku dalam-dalam. Saya ingin memulai dari awal. Mau? Aku mengangguk sambil menahan haru. Sore itu, kami pergi ke kedai bakso kecil yang dulu menjadi tempat pertama kami kencan setelah menjadi suami istri. Kami duduk di meja pojok, meja yang sama. Ketika aku hendak menuang sambal, Imam mengambil botol sambal dan berkata, biar saya, nanti tumpah lagi seperti dulu. Aku langsung tertawa. Tawa yang mengalir begitu saja, tanpa beban. Rasanya seperti dulu, ketika aku dan dia masih sibuk saling mengenal. Setelah makan, kami berjalan pelan menuju mobil. Di tengah perjalanan, Imam meraih tanganku. Bukan karena ingin memamerkan hubungan. Bukan karena sekadar formalitas. Tapi karena ia ingin mengembalikan apa yang pernah hilang. Dan aku membiarkan tanganku berada dalam genggamannya. Meresapi kehangatan yang mulai kembali mengisi celah-celah hatiku. Malamnya, sebelum tidur, Imam mengetuk pintu kamarku. Firda, boleh saya bicara sebentar? Aku mempersilakannya masuk. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memainkan cincin nikah di jari manisnya. Besok, saya ingin mengantar ibu ke kantor, katanya lembut. Dan setelah itu, bolehkah kita bicarakan rencana liburan kecil? Hanya kita berdua. Hatiku terasa melayang. Boleh, Imam. Aku akan sangat senang. Ia tersenyum, bangkit, dan sebelum keluar, ia menatapku sebentar. Terima kasih, karena ibu masih mau memberikan kesempatan. Aku mengangguk. Imam menutup pintu perlahan. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku tidur dengan perasaan damai. Seperti akhirnya, aku memiliki kembali rumahku. Sudah 2 minggu sejak aku dan Imam memulai kembali hubungan kami. Tidak semua hari berjalan sempurna. Tapi ada banyak hal kecil yang membuatku merasa rumah tangga kami benar-benar menemukan bentuk baru. Pagi ini, Imam mengantar aku ke kantor seperti janjinya. Ia membuka pintu mobil untukku, hal sederhana yang dulu tidak sempat ia lakukan.
Semoga harinya menyenangkan, Firda, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, lalu ia sempat meraih tanganku sebentar. Tatapannya tenang, penuh perhatian. Ada sinar yang dulu sempat redup, kini mulai kembali bersinar. Ketika aku melangkah masuk ke lobi kantor, para karyawan menyapaku dengan hormat. Tidak ada bisikan-bisikan tak nyaman seperti sebelumnya. Mereka menatapku dengan rasa hormat yang tulus. Mungkin rekaman klarifikasi itu benar-benar membantu. Mungkin juga karena aku mulai tampak lebih bahagia. Di ruanganku, aku membuka laptop sambil menikmati teh hangat. Lalu pintu diketuk. Masuk. Rani muncul sambil membawa 2 map. Bu, ini proposal dari divisi keuangan. Dan, ada pesan dari Pak Ferry. Aku mengangkat alis. Dari Ferry? Iya, Bu. Rani tersenyum lembut. Beliau hanya titip salam. Katanya, beliau tetap mendoakan ibu selalu sehat dan bahagia. Tidak lebih. Aku menghela napas lega. Setelah klarifikasi resmi, aku dan Ferry memang menjaga jarak. Bukan karena hubungan kami buruk, tapi karena kami ingin semuanya kembali ke tempat yang seharusnya. Aku mengambil map itu, lalu berkata, "Terima kasih, Rani." Rani mendekat sedikit. Bu, belakangan ini aura ibu kelihatan jauh lebih cerah. Aku tertawa pelan. Mungkin karena aku mulai memperbaiki apa yang dulu aku remehkan. Rani tersenyum, lalu pergi meninggalkan ruangan. Aku membuka map sambil memikirkan sesuatu. Betapa pentingnya sebuah hubungan yang saling memahami. Siang hari, saat aku sedang memeriksa laporan, ponselku berbunyi. Nama yang muncul membuatku tersenyum, Imam. Aku mengangkat. Ya, Imam. Saya cuma mau bilang, makan siang yang enak, ya. Jangan lupa minum air. Aku tertawa. Tentu. Kau sendiri sudah makan? Sudah. Dan, nanti malam, saya ingin bercerita tentang rencana liburan kita. Hatiku hangat. Tentu. Aku menunggu. Sebelum menutup telepon, Imam berkata lirih. Firda, terima kasih sudah bertahan. Aku menutup mata sejenak, lalu menjawab pelan. Aku juga belajar, Imam. Kita sama-sama belajar. Sore hari, setelah pekerjaan selesai, aku menutup laptop dan melangkah keluar kantor. Langkahku lebih ringan daripada beberapa minggu lalu. Di depan pintu lobi, aku melihat mobil Imam sudah menunggu. Ia turun, membuka pintu untukku, lalu tersenyum kecil. Bagaimana harinya? Tanyanya. Membahagiakan, jawabku jujur. Dalam perjalanan pulang, kami berbicara tentang hal-hal kecil. Tentang tanaman di halaman, tentang rencana liburan, tentang buku baru yang ingin ia baca. Semua terasa seperti potongan-potongan kecil yang menyusun ulang rumah tangga kami. Sesampainya di rumah, Imam mengajakku duduk sebentar di teras belakang. Matahari mulai terbenam, langit berwarna keemasan. Imam menatap langit, lalu berkata, Firda, aku ingin hubungan kita bukan hanya pulih. Aku ingin hubungan ini tumbuh. Aku menoleh padanya. Apa maksudmu? Imam menatapku dalam-dalam. Dengan perlahan, ia menggenggam tanganku. Kita sudah melewati masa sulit. Ada salah paham, ada jarak, dan aku mengakuinya. Nadanya pelan tapi tegas. Tapi aku ingin kita membangun segalanya dengan lebih kuat, lebih jujur, lebih hangat. Aku tersenyum kecil. Aku juga ingin itu. Lalu Imam berkata sesuatu yang membuat dadaku bergetar. Aku ingin menjadi suami yang membuatmu merasa tenang, bukan kesepian. Dan aku ingin selalu lebih dekat darimu, bukan malah menjauh. Angin sore menyapu wajahku, membawakan rasa hangat yang menenangkan. Aku memegang tangannya lebih erat. Imam, aku bersyukur kau kembali melihatku. Imam tersenyum. Dan aku bersyukur ibu tetap di sini. Tanpa sadar, aku bersandar di bahunya. Ia membiarkan kepalaku menyentuh pundaknya,
memberikan kenyamanan yang lama hilang. Kami duduk begitu saja beberapa menit. Tidak ada kata-kata besar. Tidak ada drama. Hanya dua hati yang perlahan menyatu kembali. Malam itu sebelum tidur, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Ada garis-garis tegas usia, ada kelelahan yang tersisa, tapi ada cahaya baru di mata yang tidak kupunya beberapa bulan lalu. Cahaya bahwa cintaku, rumahku, dan keluargaku sedang kembali pulih. Aku merapikan jilbab, mengusap lembut pipiku, lalu tersenyum. Terima kasih ya, Firda, bisikku pada diri sendiri. Sudah bertahan sejauh ini. Dan malam itu, aku tidur dengan perasaan syukur. Bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena aku tahu, akhirnya, aku berada di jalan yang benar. Sudah sebulan sejak badai dalam rumah tanggaku reda. Dan pagi ini, aku duduk di beranda belakang rumah sambil memegang secangkir teh hangat. Burung-burung berkicau, angin lembut menyentuh wajahku. Rasanya seperti halaman rumah yang dulu terasa berat, kini berubah menjadi tempat yang damai. Imam keluar dari dapur sambil membawa 2 piring kecil berisi kue. Aku buatkan ini khusus, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Imam, kau memang punya bakat tersembunyi, ya? Ia duduk di sampingku, menggeser kursinya sedikit lebih dekat daripada biasanya. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan tangannya di punggung tanganku. Hangat, pelan. Seperti mengatakan, aku ada di sini. Aku menoleh padanya. Terima kasih, Imam. Untuk apa? Tanyanya. Untuk tetap memilih rumah ini. Imam mengangguk pelan. Mungkin kita sama-sama pernah goyah, Firda. Tapi yang penting, kita memilih saling mendekat, bukan menjauh. Kalimat itu menenangkan hati yang pernah begitu rapuh. Setelah sarapan, Imam mengajakku mengelilingi halaman belakang. Kami berjalan pelan, sambil sesekali saling menggenggam tangan. Momen sederhana yang dulu jarang kami lakukan. Firda, katanya tiba-tiba, minggu depan aku ingin mengajakmu ke sebuah tempat. Ayah mau kemana? Ke villa kecil di pinggir danau. Tempat yang tenang. Kita bisa bicara banyak hal, atau tidak bicara sama sekali. Aku tersenyum lembut. Sepertinya menyenangkan. Kita butuh waktu berdua, katanya. Nada suaranya hangat. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menata masa depan. Aku mengangguk setuju. Waktu memang bisa menyembuhkan banyak hal, tapi menyembuhkan bersama orang yang tepat membuat prosesnya lebih indah. Sore hari, aku duduk di ruang kerja pribadiku. Tumpukan dokumen yang dulu terasa menyedihkan kini terlihat lebih ringan. Aku membuka sebuah buku catatan, yang dulu kujadikan tempat menulis hal-hal yang tak sempat kubicarakan dengan siapapun. Hari ini aku menulis sebuah paragraf. Kesetiaan bukan hanya tentang tidak berpaling dari satu sama lain. Kesetiaan adalah keberanian untuk tetap tinggal dan memperbaiki, bahkan ketika segalanya tampak retak. Setelah menuliskannya, aku menutup buku itu sambil tersenyum kecil. Aku teringat Ferry, menantuku yang baik dan penuh hormat itu. Hubungan kami kini kembali seperti semula. Murni hubungan keluarga yang saling menghargai, tidak lebih dan tidak kurang. Kadang ia mengirim pesan menanyakan kabar, atau sekadar mengucapkan salam. Dan aku membalas sewajarnya, seperti seorang ibu membalas perhatian anaknya. Semua sudah kembali pada tempatnya. Malam hari, Imam mengetuk pintu ruang baca. Sudah selesai bekerja? Tanyanya sambil memegang 2 gelas susu hangat. Aku mengangguk. Sebentar lagi, duduklah. Ia duduk di sampingku, lalu menyodorkan segelas susu. Kami duduk dalam diam beberapa saat, menikmati ketenangan yang mengisi ruangan. Firda, katanya perlahan, aku ingin mengucapkan sesuatu. Apa itu? Terima kasih, karena tetap menjadi perempuan kuat yang aku kenal sejak dulu. Aku tertegun, lalu tersenyum. Kau juga, jawabku. Terima kasih karena akhirnya mau membuka pintu hatimu lagi. Ia pelan-pelan meraih tanganku. Genggaman itu mantap,
lembut, dan penuh penghormatan. "Mulai hari ini," katanya, "aku berjanji untuk lebih hadir di rumah. Lebih mendengarkanmu, lebih mencintaimu dengan cara yang membuatmu merasa tenang." Hatiku hangat, bukan karena kata-kata yang indah, tapi karena aku tahu ia benar-benar memaksudkannya. "Aku juga berjanji," kataku, "untuk tidak memendam perasaan sendiri. Aku akan lebih terbuka dan tidak membiarkan kesepian memakan diriku." Kami saling tersenyum. Dan malam itu, aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Ia mengusap ringan punggung tanganku dengan ibu jarinya, gerakan kecil yang menenangkan. Saat hendak tidur malam itu, aku memandangi kamar yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan rumah tanggaku. Ada masa-masa dingin, ada masa-masa penuh jarak. Tapi kini, semuanya terasa seimbang kembali. Aku menarik selimut, memejamkan mata, dan berbisik, "Terima kasih, ya Tuhan, karena telah menunjukkan bahwa rumah bukan hanya bangunan, tapi tentang siapa yang bersedia tinggal di dalamnya bersamaku." Dan dengan hati yang utuh, aku menyambut hari esok dengan keyakinan baru, bahwa cinta, ketika dirawat dengan tulus, akan selalu menemukan jalan pulang.